Nah, pemeriksaan fisiknya tadi dimulai dari GCS. Pasiennya ditanya minimal ada 2 pertanyaan. Kalau dia 2 pertanyaan atau 2 perintah dia bisa melakukan, berarti ya dia orientasinya baik gitu ya. Karena kadang ada pasien yang kelihatannya sadar, tetapi mungkin dia nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, itu kita lakukan perintah-perintah sederhana, minimal 2 perintah dia bisa melakukan, berarti dia dikatakan masih sadar penuh atau orientasinya masih baik. Misalkan disuruh mengedipkan mata atau menggerakkan jari-jari tangan kayak gitu ya. Kita nilai awalnya tadi kan E dulu ya. Kalau dia buka mata spontan seperti ini, kemudian ditanya, "Pak, namanya siapa?" Nah, dia ini di mana tahu nggak sekarang? Di FKUNS. Sekarang jam berapa? Pagi, siang atau malam? Tahu? Siang. Nah, ini berarti kan dia full ya, baik, orientasinya baik, matanya membuka spontan, berarti E4. Nanti sambil kita ngecek E itu sekalian kita ngecek yang verbalnya tadi gitu. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, orientasinya baik, berarti kan normal ya, V-nya V5. Terus motoriknya sekalian, misalkan, "Pak, coba diangkat tangannya, sekarang kakinya." Nah, dia bisa mengikuti perintah. Kemudian dikasih tahanan, misalkan dia ada kelemahan anggota gerak nih ya, "Coba ini diangkat coba ya." Dikasih tahanan gini. Nah, menilai tahanan itu nggak cuma satu aja ya, Dek. Jadi di 3 ruas. Di sini yuk, tawan yuk, angkat. Tawan 1, 2, sini 3. Terus di ini kan untuk yang fleksinya, untuk yang ekstensornya tetap kita cek, dilawan ke bawah. Nah, 2, terus suruh genggam ya, 3. Ini harus dilakukan kanan kiri ya, bersama gantian. Kalau misalkan kadang ada pasien yang dia tuh bisa angkat, tapi dia saat ke bawah gini dia lemah, itu juga ada. Nanti kan terkait dari lesi-lesi yang perifer kayak gitu. Terus kalau misalkan nih pasiennya nggak sadar atau penurunan kesadaran, nggak harus sampai yang koma ya. Misalkan dia kayak cuma delirium atau gangguan atensi kayak gitu, kita ngecek kekuatannya. Kadang kan disuruh pasien nggak bisa, jadi kita pakai rangsang tadi misalkan, atau dia misalkan E-nya nggak E4 nih. Nah, misalkan merem tiduran, pura-puranya penurunan kesadaran nih ya, kita cek dulu pakai suara, "Pak" sambil ditepuk ringan gini ya, "Pak." Kalau misalnya dia belum buka mata, pakai yang tadi berarti kalau dipanggil suara nggak buka, suara keras nggak buka, berarti E-nya berapa? E3 ya, E3. Terus kalau E2 dia dirangsang suara nggak buka, dilanjut ke rangsang nyeri. Rangsang nyerinya kalau neuro itu ada bertahap ya, dari mulai jari, ujung jari ini harus ditekan kuat, kencang gitu ya. Ini berapa aja, ditekan kuat sampai 10 detik. Normalnya kalau dia ada respon itu minimal ada fleksi gini atau menghindari rangsang nyerinya tadi ya, untuk melepaskan nibas kayak gini. Kalau misalkan ditekan sini di ujung jari dia masih nggak respon, terus ditarik supraorbital sini ya, ditekan sini selama 10 detik juga sampai dia ada respon. Kalau masih nggak respon, di sini dipencet, di sini ya, ditekan di sini, di supraskapulanya sini. Terus kalau ini nggak respon, baru yang di sternumnya itu. Mungkin nanti agak berbeda kalau di bedah, mungkin bedah langsung yang ini ya, sternum kayak gitu. Berarti nanti kalau dia masih merangsang nyeri, dengan nyeri dia masih merespon, berarti E-nya E2. Tapi kalau dengan nyeri dia nggak ada respon sama sekali, berarti E1. Terus sambil kita ngecek motorik tadi, bisa dicek juga ini verbalnya juga. Jadi berkesinambungan ngecek GCS ya. Verbalnya kalau dia verbal yang 5 tadi kan ditanya nyambung ya, pertanyaan apa, jawabannya ya sesuai. Kalau yang verbal 4 itu disorientasi, jadi dia ditanya A, misalkan jawabannya B, misalnya namanya siapa Pak? Oh, ora aku belum makan kayak gitu. Nah, berarti kan nggak nyambung. Terus kalau E3 dia itu hanya mengatakan satu kalimat aja, misalkan dirangsang nyeri, aduh, nah itu udah E3 kayak gitu. Terus E2 itu hanya mengerang, jadi nggak ada kata-kata yang keluar, cuma kayak gitu ya. Kadang mungkin pasien nggak sadar kayak gitu, nggak bisa keluar kata-kata ataupun kalimat. Terus yang S1 ya udah nggak ada respon sama sekali ya. Udah paham ya GCS? Itu yang tadi yang dirasa nyeri cuma satu kata, itu kita perlu ngecek ngerangsang nyeri lagi biar dia ngomong lagi atau enggak?
cukup satu kata. Satu kata tadi. Jadi pokoknya sambil kalian ngecek motorik tadi kan ya untuk rangsang nyeri sama memastikan ini E-nya berapa, kalian sambil lihat juga respon kata yang keluar itu. Misalkan dia cuma bilang aduh gitu kan, atau apa ya gitu. Nah itu berarti udah masuknya E3. Pokoknya dia nggak ada keluar kalimat yang bermakna gitu loh. Nggak ada kalimat yang bermakna. Kalau yang E4 itu disorientasi kan dia masih keluar kalimat nih, tapi nggak nyambung sama pertanyaan yang kita berikan gitu. Udah paham ya? Terus GCS udah, terus lanjutannya kita cek tanda vitalnya tadi ada tensi, nadi, RR suhu, kemudian fast score. Nah fast score atau skala nyeri apabila pasiennya itu mengalami nyeri, kadang kan pasien ada yang nyeri dia sadar penuh, atau ada yang nyeri sampai saking nyerinya sampai dia tuh ditanya enggak bisa connect kayak gitu ya, sampai mempengaruhi kesadarannya atau disorientasi tadi. Nah makanya nanti untuk menentukan kita pakainya itu skala nyeri yang mana. Kalau fast score itu kan visual analog scale. Nah itu dari gambar wajah itu Dek. Kalau kalian buka Google nanti pasti keluar ya, ada gambar wajah dari mulai dia biasa aja atau tersenyum itu kan tidak ada nyeri sama sekali ya, terus biasa aja datar sampai dia menangis. Jadi skalanya ada 0 sampai 10. Kalau yang di buku modul kalian itu pakai ini ya, ukuran penggaris ya kayaknya ya. Jadi 1 mili ya, sampai 10 mili kalau nggak salah ya. Di sini tuh. Ini nih yang ini 0 ya. 0 sampai 100 ya. Nah ini dari 0 mili berarti 1 cm sampai 10 cm. Itu pakai penggaris gini juga boleh. Ini kalau misalnya pasiennya nggak bisa berkata-kata, misalnya nggak bisa ngomong, itu kalian pakai penggaris gini. Kita tanya, Pak, nyerinya kalau diukur pakai angka 0 sampai 10, 0 itu nggak nyeri, 10 itu paling nyeri, Bapak dianggap berapa nyerinya gitu ya, nanti suruh nunjukin. Kalau 5 ya udah berarti dia masuknya apa, nyeri sedang, berat, apa ringan, apa ini berat ya, intensitasnya sesuai ini ya, nggak nyeri, nyeri ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Itu jadi skala nyeri itu memang nggak harus langsung kepatok angkanya 3, 4 gitu, enggak. Biasanya rentang pakainya, jadi antara 3 sampai 5 atau 3 sampai 4 kayak gitu. Minimal 2 angka itu. Terus skala nyeri ada yang mau ditanyain? Jadi harus dijelaskan tadi ya, dari angka sekian sampai sekian, kalau 0 nggak nyeri, 10 paling nyeri, Bapak dianggap berapa kayak gitu. Nah skala nyeri ini perlu kita evaluasi, dikatakan dia itu terapi kita itu benar, atau terapi kita itu ada proses istilahnya apa ya, terapi kita itu sesuai lah, bisa menangani nyerinya apabila dia terjadi penurunan skala nyeri minimal 50%. Biasanya kita evaluasi minimal 2 jam. Jadi misalkan skala nyerinya awalnya 8, terus dikasih obat-obatan nih, obat anti nyeri sesuai simptomatiknya dia. 2 jam lagi kita nilai TTV, sekalian diukur lagi fase-nya, nyerinya turun enggak. Kalau dia turunnya udah 50%, berarti dikatakan terapinya itu baik kayak gitu. Jadi bisa menangani ya, nyerinya tertangani, nggak harus nyerinya terus hilang total, itu enggak. Atau misalkan nyerinya hilang total ya udah pasti itu udah tertangani. Terus kalau misalkan dia nyerinya masih menetap, berarti terapi yang kita berikan belum bisa untuk memutus skala nyerinya. Makanya kita perlu evaluasi apakah pasien ini perlu rawat inap atau bisa dengan rawat jalan, nanti dari evaluasi tersebut ya. Terus skala nyeri udah, fungsi luhur nanti sekilas ya, tadi ditanya di GCS juga kan terkait orientasi tadi ya. Terus nanti untuk yang pemeriksaan fungsi luhur yang lain mungkin pas kalian koas nanti ya, lebih lengkapnya. Terus pemeriksaan fungsi luhur ada yang mau ditanyain nggak yang orientasi tadi? Udah bisa lah ya, tanyain namanya siapa, minimal nama, ini gimana, terus ini sekarang siang, pagi, atau malam kayak gitu. Terus meningeal sign. Nah meningeal sign itu namanya aja tanda meningeal. Nah tanda meningeal itu fungsinya untuk apa sih? Kita mau ngecek apakah ada sesuatu yang abnormal di
meninges atau selaput otaknya. Misalkan contoh pasien-pasien kasus infeksi seperti meningitis, meningoencephalitis. Nah, itu kan terjadi radang di meningesnya, ya kan? Jadi makanya kita lakukan pemeriksaan tanda meningeal ini untuk memprovokasi. Kalau dia terjadi infeksi di situ otomatis akan muncul nyeri. Nah, kenapa dengan pemeriksaan meningeal? Karena untuk meregangkan si meningesnya kan salah satu pemeriksaan kan kayak kaku kuduk. Nah, ini kan berarti meningesnya teregang. Kalau dia muncul nyeri saat kita lakukan tes provokasi tersebut, berarti kan mengarah ke penyakit-penyakit tadi gitu. Berarti ada infeksi di meninges. Caranya pemeriksaannya satu, syaratnya harus apa aja? Ada yang tahu? Terus secara pasif kepala penderita dilakukan fleksi dan ekstensi, kemudian positif sewaktu dilakukan gerakan. Nah, itu udah kaku kuduk. Kalau syaratnya dulu sebelum kita melakukan rangsang meningeal, syaratnya satu, pasien posisinya harus datar. Kalau pakai bantal ya diambil bantalnya. Kalau ininya posisinya di head up ya diturunin dulu. Kalau itu memungkinkan ya, kadang kalau pasiennya sesek ya udah yang bisa kita lakukan yang mana aja gitu aja. Terus habis itu kita pastikan, kan kita mau nekuk-nekuk nih di area leher, kita pastiin dulu ini nggak ada cedera dari cervicalnya. Caranya ya kita posisikan kanan, miring kiri. Kalau nggak ada tahanan, berarti ya udah dikatakannya kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut ya. Yang pertama kaku kuduk, kita angkat, difleksikan kepalanya. Ini kalau misalkan kayak pasien SAH itu kan dia juga ada biasanya mengarah ke meningesnya bisa positif ya, kaku kuduknya. Pasiennya sadar. Nah, makanya kalau pasien sadar tetap kita harus bilang relax ya, jangan dilawan atau ditahan. Kalau pasien nggak sadar kan ya udah kan kita bisa tekuk-tekuk. Nah, kalau dilawan ini nahan di dadanya, yang kepalanya di tangan kirinya di bawah kepala gini, terus ditekuk ya. Tekuk. Nah, saat nekuk gini misalkan muncul tahanan atau nyeri, berarti kaku kuduknya positif. Dia dagunya itu nggak bisa sampai ke sini, sternumnya ini. Misalkan baru sampai segini, aduh, atau kayak kaku banget nggak bisa ini, ya udah dikatakan kaku kuduk positif. Saat ngecek kaku kuduk ini, kita sambil melihat kakinya untuk ngecek si Brudzinski 1, ya kan? Kita gini kan, sambil lihat ininya kaku, itu dilihat juga kakinya. Kalau dia fleksi abnormal, sorry ya dek, ditekuk dikit dek, dua-duanya. Nah ada fleksi seperti ini di kedua tungkai, berarti Brudzinski 1-nya positif. Harus dua-duanya ya. Kalau misalkan satu tok, kadang masih meragukan, nanti bisa dievaluasi lagi gitu. Karena kan meninges kan ada di seluruh ini ya, meliputi di medula spinalis ya, jadi harus dua-duanya refleks. Terus ada Brudzinski 2 sebenarnya ya, yang di situ belum ditulis. Brudzinski 2 itu disebutnya check sign nama lainnya. Jadi ditekan di arcus zygomatikusnya sini. Hanya harus gentle ya, ini pura-pura aja ditekan sini. Nanti dia responnya ada fleksi dari ini. Kalau yang zygomatikus kan area kepala, jadi fleksi sini. Nanti tangannya fleksi abnormal gini. Untuk menghindari rasa nyeri, itu respon dia menghindari rasa nyeri. Brudzinski Brudzinski 2 itu yang ini. Brudzinski 2 itu kontralateral Lexen. Jadi kakinya difleksikan, ininya difleksikan juga, sendi panggul, sendi lutut difleksikan. Ini nanti akan muncul fleksi di sini. Gini, nah. Ini terus yang sini juga sama, kontralateralnya dilakukan. Nanti dia akan muncul juga. Nah, ini dikatakan positif. Brudzinski 2 ya. Yang check sign tadi Brudzinski 3. Yang Brudzinski 4 itu namanya symphysis sign. Jadi ditekan di symphysis pubisnya sini. Kalau muncul responnya sama, fleksi di kedua tungkai gini berarti positif. Gitu. Terus di situ ada kernik ya. Iya. Nah, kalau kernik itu sebenarnya hampir sama dengan kernik di pemeriksaan kolumna vertebra, tapi responnya untuk Meningen-Jansen tuh dua-duanya harus positif. Jadi sama, ini difleksikan sendi panggul, terus diekstensikan gini. Nanti akan muncul nyeri atau fleksi di kontralateralnya.
atau dia nggak bisa mencapai pas diginikan, pas diekstensikan sendi lutut dia nggak bisa mencapai 135 derajat. Nah ya, harus muncul di dua-duanya. Ini juga dilakukan, ini difleksi sendi pangku 90 derajat, terus ini diekstensikan. Normalnya kan bisa sampai 135 lebih ya. Kalau dia belum nyampe itu misalkan segini udah kaku atau nyeri ya udah positif. Gitu. Udah, ada yang mau ditanyain nggak? Kamu coba nanti dia selesai ini semua praktek ya. Udah, terus apa lagi yang lainnya nanti aja mungkin pas kalian koas ya, kayak fungsi motorik tadi kan sekilas udah ya di GCS. Pokoknya yang dia M6 itu bisa mengikuti perintah melawan tahanan normal. M5 itu nanti M6 M5 itu dia melokalisasi nyeri, dirangsang nyeri dia bisa menghindar. Terus M4 tadi melawan tahanannya ada tahanan ringan, sedang satu jari, 3 jari sama 5 jari. Terus M3 itu melawan gravitasi, M2 menggeser, M1 nol. M1 nggak bisa ngapain. Gitu. Terus yang refleks ya, ini sekilas aja. Refleks tadi kan ada fisiologis, ada patologis. Fisiologis itu normal pada pasien atau pada kita semua pasti akan muncul. Itu namanya refleks fisiologis. Itu ada bicep. Ngeceknya di sini. Ini kan tendon, ini kan muskulus bicep brachii ya. Kita ngeceknya di tendonnya, diketok ini. Nanti akan muncul ini apa namanya? Kontraksi dari otot-otot di ekstremit lengan bawahnya. Ini yang tricep. Nah, muncul kan. Nanti pada pasien-pasien dengan lesi, misalkan ada gangguan di sentral, biasanya dia akan meningkat. Akan meningkat jadi lebih kencang gitu. Nanti dia tetap dilakuin ya, bicep, tricep. Kalau bicep itu harus dikasih tahanan tangan karena tendonnya dia itu kan kecil dan cuma melekat melayang di sini, makanya harus ditekan dulu biar bisa muncul. Terus ini patella agak di relax ya. Nah, ini ya patella. Terus kalau dia lesi-lesi sentral pasti dia akan meningkat lebih kuat. Kalau dia meningkat kayak gini muncul, kita tetap cek perluasannya ada nggak ke atas ini. Kalau dia masih ada, ini kan nggak ada ya. Kalau ada berarti dia positif 3. Kalau ini normalnya kan positif 2. Normalnya pasti ada positif 2. Tapi kalau dia meluas berarti nanti positif 3. Atau disertai konus berarti nanti positif 4 gitu. Terus yang ini konus itu gerakan yang abnormal. Jadi cara ngeceknya gini, relax gini kan. Nah nanti dia muncul kayak gitu. Konus. Terus ini Achilles ya di sini. Kalau lesinya di perifer biasanya dia nggak muncul, lemah banget, jadi positifnya positif 1. Tuh. Terus refleks patologis itu harusnya normalnya pada orang sehat atau normal itu nggak muncul. Biasanya dia muncul untuk menentukan lesinya ini lesi sentral apa perifer. Kalau sentral biasanya dia akan muncul, kalau yang perifer biasanya cenderungnya menurun atau nggak muncul ya. Ini namanya Babinski thread, digores di sini. Nanti kalau dia abnormal tuh dia akan ini fleksi ke sini. Jari-jarinya tuh kayak mekar gini loh. Ininya abduksi mekar. Kalau geli nggak mungkin ya dok? Kalau geli dia pasti gini pasti ke arah depan ini. Menginggop kayak beda soalnya. Nanti kalian kalau ke pasien, maksudnya langsung di pasien pasti akan kelihatan. Kalau ini kan settingan ya, jadi kan dia bisa melawan, memberikan reaksi menghindar gitu kan. Jadi reaksinya akan berbeda. Terus itu salah satunya refleks Babinski. Nanti ada open hem, digores di sini. Terus cadok, kayak digoresnya di sini. Jadi intinya hanya untuk menilai apakah dia itu lesinya di sentral atau perifer itu aja. Terus nanti pemeriksaan yang lain-lain mungkin pas koas aja ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti untuk nyampein hasilnya itu berarti dari yang apa namanya? Dari sini, dari GCS Ya, sampai nanti yang mendingnya sampai semuanya. Kalau misalkan udah belajar semuanya ya sampai semuanya. Makanya nanti diagnosa neurologi itu ada 3 macam. Ada diagnosa klinis berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
diagnosa topis itu untuk dari klinis tadi kita bisa mengarahkan nih topisnya atau lesinya letaknya tuh kira-kira di mana, itu bisa. Terus sama diagnosa etiologis ya, diagnosanya itu gitu. Misalkan pasien stroke ya, ini kasusnya ya, berarti kan dia ada mungkin kelemahan anggota gerak atau nyeri kepala mendadak, dari anamnesanya ya, nyeri kepala mendadak, terus ada kelemahan anggota gerak kanan. Beda sih, nyeri kepala tuh biasanya pada khasnya tuh pada SAH. Kalau yang stroke yang sumbatan biasanya hanya misalkan kelemahan anggota gerak, separuh badan, terus hilangnya sensasi raba separuh badan juga, terus bicara pelo, misalkan wajah merot. Nah itu dari anamnesa. Terus pemeriksaan fisiknya apa ditemukannya, nanti ada parese dari nervus 712 misalkan UMN atau upper motor neuron. Terus ada hemiparese yang misalkan dextra. Terus gangguan sensasi tadi hemiparestesia yang dextra juga. Nah, dari pemeriksaan dari diagnosa klinis tadi kita mengarah topisnya di mana kira-kira. Kalau yang lesinya sisi kanan semua berarti kalau otak itu kan kebalikan ya Dek ya. Kalau yang lemah yang kanan berarti yang gangguan yang kiri. Berarti nanti topisnya daerah subkorteks yang sinistra, subkorteks cerebris sinistra. Etiologisnya apa? Suspek stroke iskemik DD hemoragik kayak gitu. Sampai nanti kita pastikan dari pemeriksaan penunjang misalnya di CT scan atau mau dinilai dulu. Kalau misalkan nggak ada CT scan, kita kan bisa pakai skor-skor ya, misalkan kayak Sirirate stroke score, itu kan untuk membandingkan apakah dia hemoragik, mengarah lebih ke hemoragik apa iskemik kayak gitu. Jadi enaknya neuro itu, jadi udah kayak terpola gitu loh, dari kita anamnesa, pemeriksaan fisik itu udah bisa mengarah menjurus ke tadi diagnosa. Makanya harus cocok antara klinis, etiologisnya di mana, topisnya di mana, etiologisnya apa. Gitu. Misalkan lagi ada kasus kelemahan anggota gerak tapi dia waktu dicek refleks tadi menurun semua. Nah, berarti kan dia bukan dari lesi sentral gitu, tapi dari perifer karena LMN kan. Nanti patofisiologi itu ada patofisiologi. Kenapa sih kalau sentral itu jadi UMN? Kenapa kalau perifer jadi LMN? Nanti saat kalian koas itu ada alasannya, karena terkait dengan jaras-jaras dari anatomi otak kayak gitu ya. Jadi perjalanan sarafnya itu. Ada yang bertanyain lagi, mau nyoba satu-satu nggak PF-nya yang merasa minimal atau udah cukup? Coba, kamu coba. Dokter, saya mau tanya. Jadi urutannya pertama itu yang pemeriksaan BCS dulu, terus orientasi, terus itu skala nyeri dulu atau meningeal ini dulu? Nyeri dulu, nyeri kan masuknya dia di tanda vital kan ya pada saat kita anamnesa. Jadi misalkan nyeri kepala, fas dalam kurung, fasnya berapa kayak gitu. Terus fungsi luhurnya misalkan dia ada orientasi ya berarti disorientasi apa, waktu, tempat atau orang kayak gitu. Terus meningeal sign-nya misalkan ditemukan kaku kuduk ya ditulis kaku kuduk positif gitu. Atau Brudzinski 1, 2, 3, 4-nya positif kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi kan kita waktu memeriksa mata kan bisa sekalian buat verbalnya. Nah itu berarti nggak bisa digabung sama orientasinya gitu loh? Bisa, boleh. Pokoknya kalau kalian maksudnya udah kebiasaan nanti periksa pasti bisa ngecek satu kali, jadi nggak bolak-balik gitu loh. Oh tadi udah ditanya, nanti ditanya lagi. Jadi sekalian ngeceknya itu GJS fungsi luhur, tadi orientasi sama motorik verbal barengan dalam satu pemeriksaan. Iya sekarang pertanyaannya orientasi tapi hasilnya nanti GJS. Gitu, hasilnya di GJS. Gitu sekarang ya. Ada mau tanya lagi? Apa nyoba ngecek ini manual saya, nanti probandusnya gantian. Kalau dia mau belajar nanti yang coba satunya lagi. Coba cek gantian satu-satu manual saya yang praktekin. Kalau yang orientasi sama ini kan lewat anamnesa bisa. Dia nggak mau belajar, biarin aja. Aku butuh. Udah sana, latihan. Latihan. Kalau kalian nggak praktek nanti tuh nggak pede gitu